kita mau memulai ibadah kita, Cici mau hari ini kalian sungguh-sungguh ya membuka hati kalian buat Tuhan. Kita sama-sama hari ini mau mengangkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Sungguh-sungguh dengan sikap hati menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa beribadah secara online. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati Cici dan Koko dan teman-teman yang akan melayani ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, kita siap hari ini bersama-sama memuji Tuhan. Kita membangun semangat kita. Biarlah kita boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian-pujian yang bisa dibawakan buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Jadi Terang. Mari adik-adik semuanya pakai tangan kalian. Kalian boleh berdiri. Kita mau sama-sama bergembira, bersukacita, memuji Tuhan bersama-sama. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku
adik-adik ya, membawa dunia ini menjadi terang, menjadi penuh sinar kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang bisa kalian lakukan. Yaitu apa? Perbuatan yang baik pastinya, perbuatan yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah ada di dunia ini. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi, tapi teman kalian Markus akan memandu kalian ya. Nanti teman-teman semua nyanyi bareng-bareng di rumah ya. Ayo Markus. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bye. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Markus ya. Kamu sudah melayani hari ini dalam ibadah online. Nah, adik-adik yang belum sempat melayani, ayo ikutan melayani sama-sama. Kalian bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Cici minta semuanya dalam sikap menyembah Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau angkat satu pujian lagu Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hati.
mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini Koko akan bercerita tentang bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini pertama kali berada di bangsa Mesir, ya, tepatnya ketika bangsa Israel harus mengungsi ke negeri yang baru, di mana mereka mengalami masalah kekurangan pangan, kekurangan makanan, dan mereka harus mengungsi ke suatu negara yang baru. Nah, ketika itu ada satu keluarga, sebenarnya cuma dari satu keluarga, akhirnya mengungsi ke Mesir. Di sana mereka berjumlah 70 orang, dan mereka mengalami suatu peristiwa yang tidak disangka. Dan mereka akhirnya harus pindah ke Mesir. Dari yang berjumlah 70 jiwa, akhirnya menjadi sekitar 2 juta orang. Dari 70 sampai 2 juta kurang lebih, itu terjadi sekitar 3 abad. 3 abad itu 300 tahun kurang lebihnya. Nah, setelah berganti raja, kalau di sana sebutnya Firaun yang dulunya suka dengan bangsa Israel, mulai diganti dengan Firaun yang baru. Mereka mulai dibenci, ya, mulai tidak suka Firaun atau raja yang baru ini yang di Mesir ini. Kenapa tidak suka? Karena pertumbuhan orang Israel di negeri Mesir ini, tepatnya di tanah Goshen ini, mereka bertambah dengan jumlah yang sangat berlipat kali ganda. Akhirnya bangsa Mesir mulai takut. Seandainya misalnya bangsa Mesir berperang dengan suatu negeri yang baru atau kerajaan yang baru, mereka takut. Kenapa? Tiba-tiba orang Israel berpihak ke kerajaan yang di sana, gitu, kerajaan yang menjadi musuhnya bangsa Israel. Akibatkan mereka menjadi musuh dalam selimut. Akhirnya Firaun mengambil kesimpulan bahwa mereka harus bukan diusir, tapi harus jumlahnya ini harus diperkecil. Caranya, orang yang dewasa dipekerjakan berat, ya, kerja paksa, kerja rodi, benar. Terus kemudian anak-anak yang mulai besar atau yang ABG dibuang. Ya, dibuang akhirnya apa? Dibunuh. Ketika hal itu dilakukan, orang Israel yang laki-laki ini dikerja berat, mereka ditekan. Malah semakin banyak, semakin bertumbuh. Firaun bingung, kok semakin ditekan semakin banyak ini. Kemudian Firaun berpikir, gimana setiap anak laki-laki yang baru lahir harus dimatikan, dibunuh. Firaun memanggil orang yang suka membantu persalinan. Jadi bidan-bidan itu dipanggil. Bidan-bidan, setiap orang Israel yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Tapi setiap mereka melahirkan, bidan-bidan ini tidak berani melakukan pembunuhan itu. Bidan-bidan ini malah melindungi, tidak berani membunuh yang anak laki. Gitu. Waduh, keluar anak laki-laki, nggak berani dibunuh. Akhirnya si Firaun ini berpikir, kok dilarang kok makin banyak ini, harus tegas lagi. Mulai diberlakukan, pokoknya harus dikurangi jumlahnya. Ketika peristiwa itu terjadi atau ketika larangan itu terjadi, ada sepasang orang Lewi, ya, orang Israel dari suku Lewi ini yang bernama Yokobed ini lahiran. Yokobed itu nama ibunya. Yokobed ini melahirkan. Ketika lahir, anaknya cakep. Aduh, ketika lahir semua keluarganya seneng. Papanya seneng, mamanya seneng, cicinya seneng, atau kakaknya seneng. Akhirnya anak ini dirawat selama kurang lebih 3 bulan. Dirawat 3 bulan. Selama 3 bulan mungkin nangisnya masih kecil, belum kencang gitu, jadi masih aman. Tapi mulai masuk ke 3 bulan, tangisannya kan udah mulai besar tuh. Waduh, ini kalau ketahuan gimana ini? Kita bisa ditangkap.
anak ini langsung bisa dibunuh. Akhirnya Yokebed dengan hati yang sedih membawa bayi ini bersama Miriam ke pinggir sungai, pinggir kali, dibawa terus kemudian gimana ya? Ya udah, kita bikin keranjang aja, bikin perahu kecil dari pohon yang di sekitar sungai itu, seperti pohon pandan gitu, dibentuk seperti keranjang, terus kemudian dikasih lumpur yang kering, terus kemudian dikasih seperti kayak cat gitu ya, seperti aspal gitu. Jadi supaya si keranjangnya ini ketika ditaruh ke dalam air tidak tenggelam, tapi dia tetap mengapung gitu. Setelah jadi akhirnya kering, terus kemudian dikasih alas supaya dia nyaman. Si bayi itu ditaruh, belum punya namanya, belum ada nama si bayi ini. Ditaruh di keranjang ini, si bayi ini ditaruh. Tenggelamkan ya. Oh enggak, katanya. Taruh pelan-pelan, kemudian sambil memperhatikan. Ternyata di sungai Nil, namanya sungai Nil yang di Mesir ini, ternyata Firaun mempunyai seorang putri. Nah, putrinya ini suka mandi lah gitu ya, mandi di sungai Nil ini bersama putri-putri dayang gitu istilahnya, teman-temannya gitu. Kakaknya si bayi ini yang namanya Miriam ini memperhatikan dari jauh, nggak dari dekat. Kalau dari dekat mantan dia ditangkap dia. Nah, ketika putri Firaun beserta dayang-dayang ini bermain di tepi sungai ini, ada beberapa putri dayang itu dekat daerah situ mendengar sepertinya kok ada sesuatu tuh di sungai itu. Itu seperti kayak keranjang. Oh mungkin apa ya gitu ya. Ketika diperhatikan lagi, ada suara bayi. Mungkin si putrinya itu, itu ada bayi. Wah malu. Ada itu ada. Ya benar ada bayi. Atau dayang sang putri Firaun itu mendekati. Terus kemudian, iya benar. Hai, bayinya sehat banget, cakep banget. Kemudian dibawa ke putri Firaun. Putri Firaun dia, wah, ini pasti anak Israel yang dibuang oleh orang tuanya. Ini kan diambilnya dari air. Bagaimana kalau kita kasih namanya Musa, yang artinya diambil dari air. Ya udah Musa aja. Ini cakep nih, cocok nih gitu. Miriam kakaknya berjalan pelan-pelan mendekati sang putri Firaun. Permisi, maaf, saya Miriam. Apakah Tuan Putri memerlukan seseorang ibu yang bisa memberikan ASI atau air susu buat anak ini? Oh iya, iya kami memerlukan. Nah, Miriam bilang, saya ada seseorang yang bisa memberikan makanan atau minuman buat sang bayi ini. Waduh, puji Tuhan, ternyata Musa itu sangat diberkati sama Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan supaya dia bisa tumbuh ya. Teman-teman, luar biasa Tuhan kita ya. Dia telah menolong Musa sehingga Musa bisa tetap bertumbuh dan diasuh oleh orang tuanya. Teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan yang telah menolong Musa adalah Tuhan yang sama yang kita sembah sekarang. Oleh karena itu, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Saat mengalami kesulitan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pula hanya bergantung pada kekuatan manusia. Apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan Tuhan. Berdoa dan nantikanlah pertolongan Tuhan Yesus. Ayat hafalan hari ini adalah Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman.
sesuai dengan cerita ini. Musa dan keluarga Yokebed ini ditolong oleh Tuhan di kota Goshen. Ya, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ceritanya sampai sini dulu. Nanti minggu depan akan dilanjutin lagi oleh Cici lagi yang lain ya. Kita akan berdoa dulu. Kita lipat mata, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Salah satunya ke Musa, Tuhan, di mana Tuhan sudah menjadi penolong. Dan Tuhan juga yang sama akan menolong kami. Apapun kondisi kami, apapun masalah kami saat ini, Tuhan akan menolong. Bukan hanya kami, tapi Tuhan akan menolong papa kami, mama kami, semuanya akan menolong kami. Tuhan, kami letakkan iman segala pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kau tutup, ada beberapa pertanyaan. 3 deh. Yang pertama, di mana peristiwa bayi ini dibuang? Di kota apa? Depannya G. G O S Y E N. Kota Goshen. Yang kedua, siapa nama ibunya sang bayi itu? Depannya Y. Iya. Y O K H E B E D. Yokebed. Terus kemudian yang ketiga, siapa nama bayi yang dibuang ke sungai tersebut? Depannya betul, M U S A. Musa, yang artinya diambil dari air. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan ibu-ibu juga, dan bapak-bapaknya juga, kakaknya juga, semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids New hari ini. Aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop di rumah kalian masing-masing. Dan bisa juga menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan subscribe channel YouTube Life Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum gabung ke grup kelas Life Kids, segera hubungi Life Kids. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Halo adik-adik, Cici mau ingatkan kalau Living Word Kids Kamis ini jam 10 pagi di YouTube channel dan media sosial Life Kids. Ayo adik-adik, ajak teman adik-adik untuk ikut ibadah online Life Kids. Teman yang diajak adalah Oikos adik-adik yang namanya sudah terdaftar di kartu Oikos. Jadi yang belum isi kartu Oikos bisa minta link Google Form ke guru kelas masing-masing. Sekian informasi hari ini, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.